Oke, hari ini saya dapat lagi HP jadul yang saya beli dari rongsokan kemarin. Ya, ini adalah Sony Ericsson C905, HP keluaran sekitar tahun 2008 yang lalu, jadi sudah cukup lama, tapi menurut aku di tahun ini masih sangat layak sekali buat dijadikan koleksi. Kondisinya pun ini cukup baik menurut aku. Di bagian sini ada GPS dan ada WiFi, jadi ini sudah mendukung GPS dan sudah mendukung WiFi. Ada tombol volume plus dan minus, ada tombol kamera buat pergantian kamera dan buat pergantian video. Terus ada tombol shutter kamera dan ada logo 8,1 megapiksel. Di bagian sini ada tempat buat memori eksternal, tapi untuk memori eksternalnya sendiri ini memori khusus ya, bukan micro SD. Jadi untuk memori eksternalnya ini saya sudah dapatkan include di HP-nya itu sendiri. Untuk tipe memori eksternalnya yaitu M2 dan ini keluaran dari Sony, ini original dari Sony dan ini 2GB. Tentu cukup gede menurut aku karena memori eksternal biasanya itu 128MB atau 512MB yang include di memori eksternal Sony Ericsson. Di bagian sini ada lubang buat pengecasan, lubang pengecasannya pun ini khusus. Terus di bagian atas ini kayaknya sih itu mikrofon buat ngomong. Terus ini ada speakernya mono bukan stereo, dan ini lubang buat gantungan kunci atau lubang buat strap lah ya, buat gantungan. Terus di bagian sini ada tombol buat pengaturan di dalam kamera, terus ada tulisan Sony Ericsson dan ada earpiece. Untuk LCD-nya sendiri ini tipe TFT dan ukurannya 2,4 in, jadi cukup gede pada masanya. Terus ada tulisan Cybershoot, ada tombol-tombol dan ada tulisan Hi-Res Audio. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada logo Sony Ericsson dan ada tulisan Sony Ericsson, ada logo Cybershoot dan yang paling spesial yaitu kamera yang ada di dalamnya. Kita tinggal slide saja maka otomatis kameranya akan muncul beresolusi 8,1 megapiksel dan ini LED flash dan ada xenon flashnya. Tentu kameranya sangat mantap sekali pada masanya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Untuk tampilannya seperti ini untuk Sony Ericsson C905. Untuk tampilan menunya pun ini menurut aku sangat sederhana dan simple khas Sony Ericsson pada zaman dulu. Oke, kita pergi sebentar ke tentang ponsel di Sony Ericsson C905. Kita klik saja pergi ke pengaturan. Oke, kita pergi ke pengaturan berikutnya yaitu ke pengaturan tampilan. Di sini kita bisa memilih tema yang sudah kita download. Kita pergi ke pengaturan saja, ke tampilan kita pilih tema yang sudah kita download. Ini temanya macam-macam sekali ya pada zaman dulu, dan kita tinggal klik saja setting temanya, otomatis tema akan berganti. Ini saya menggunakan tema Walkman khas Sony Ericsson seri W yang dipasang di Sony Ericsson C905. HP ini tipe slide ya, sliding, jadi apabila di slide maka otomatis tombol numeriknya akan muncul di bagian bawah slide itu, dan tombol-tombolnya menurut aku sih cukup keras, jadi kurang nyaman saat pengetikan, atau mungkin karena tombolnya sudah menua jadi tombolnya kliknya kurang nyaman sekali buat pengetikan. Apabila kita klik tombol media, otomatis akan muncul menu seperti ini, ada foto, musik, video, permainan, dan ada setting. Dan ini sangat memudahkan sekali apabila kita ingin pergi ke foto, musik, ke game, atau pergi ke pengaturan. Oke, kita pergi ke bagian yang paling spesial di HP ini yaitu kameranya yang beresolusi 8,1 megapiksel. Kita tinggal slide saja, otomatis kameranya akan terbuka sendiri. Terus di bagian sini ada tombol shutter kamera dan tombol ini buat pengaturan kamera. Kita klik saja, otomatis menunya akan keluar. Kita tinggal pilih modenya, ada mode pemandangan senja. Terus di sini ada mode potret saja. Terus di sini ada mode pemandangan ya. Jadi kita tinggal pilih saja. Terus di sini ada mode potret orang. Terus di bagian sini ini bagian salju, ada mode pantai. Terus di sini ada mode olahraga. Terus di bagian sini ada mode dokumen. Jadi ini sangat lengkap sekali pada masanya dan tentunya mantap sekali. Terus tombol bagian bawah sini ada smile shutter. Jadi apabila kita smile otomatis akan shutter kamera akan memotret kita. Ada kontras pintar. Terus di bagian sini ada best pick, jadi otomatis gambarnya akan bagus. Terus ada mode panorama dan terus di sini ada mode bingkai. Jadi bingkainya cuma ini saja kayaknya. Oh, ada 18 bingkai ya. Kita tinggal geser saja modenya. Kita tinggal pilih bingkainya yang kita pilih. Pokoknya untuk menu pengaturan kameranya itu sangat lengkap sekali seperti kamera profesional pada umumnya. Di bagian tombol navigasinya pun ini ada pengaturan kameranya. Kita klik bawah, otomatis ini mengatur untuk LED flashnya, yaitu untuk xenon flashnya.
Terus untuk bagian tombol atas itu atau tombol bagian kanan itu untuk mengatur cahaya dari kameranya, kita tinggal naikkan atau turunkan cahayanya itu. Untuk tombol bagian bawah itu untuk mengatur dimmer dari kameranya. Terus tombol bagian sebelah kiri itu untuk pengaturan di pemandangan aktif atau tidak aktif. Oke, kita langsung saja pengujian kameranya. Nanti untuk foto-fotonya atau gambar-gambarnya atau videonya nanti saya akan kasih lihat di bagian akhir video ya. Untuk tombol shutter kameranya kita klik setengah saja untuk memfokuskan dari kameranya itu, dan untuk menyalakan LED flashnya agar otomatis gambarnya itu fokus. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasil fotonya pun menurut aku sih ini mantap sekali pada masanya. Pokoknya kameranya sangat juara sekali pada masanya. Nah, untuk tombol volumenya ini bisa difungsikan untuk mengezoom dari kameranya itu, dan klik setengah di bagian shutter kamera, otomatis kita akan mengambil fokus dari gambarnya itu sendiri. Kita tinggal klik full untuk shutter kameranya, otomatis kita akan mengambil gambar di kameranya itu. Kita lanjut. Di sini saya akan memberikan sampel audio Sony Ericsson C05. Bagusnya sih pakai headset ya, agar suaranya lebih maksimal. Oke, itu tadi adalah suara sampel dari Sony Ericsson C905 Hi-Res Audio. Tentu menurut aku sih ini sangat mantap sekali buat musikan. Karena ukurannya kecil, HP ini nyaman di tangan dan nyaman digenggam. Apabila dikantongin pun HP ini cukup nyaman, tapi terlihat sangat tebal ya, karena ini sistemnya slide. Dan ada xenon flashnya, karena sistem xenon flashnya itu ada kapasitor yang ada di dalam untuk menopang dari xenon flashnya itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan tes game. Kita tinggal pergi ke menu media. Kita pilih saja ke bagian permainan. Di sini ada 4 permainan, tapi di sini saya akan mencoba untuk 1 permainan saja, yaitu balap mobil. Oke, ini sudah masuk ke permainannya. Kita tinggal pakai tombol navigasi saja untuk menggeser ke kanan atau ke kiri. Apabila kita tidak nyaman pakai tombol navigasi, kita bisa menggunakan angka untuk membelokkan ke kanan ataupun ke kiri. Pokoknya kita tinggal pilih saja pakai tombol navigasi atau tombol angka untuk bermain game ini. Jadi menurut aku sih HP ini sangat layak sekali dikoleksi, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Secara spesifikasi pun HP ini juga masih oke. Untuk konektivitasnya pun ini lumayan lengkap, ada Bluetooth, ada WiFi. Terus untuk OS nya sendiri, meski OS jadul Symbian, tapi menurut aku sih ini masih worth it di tahun ini dijadikan koleksi. Apalagi kameranya yang beresolusi 8,1 megapiksel dan ada xenon flashnya. Tentu hasilnya pun menurut aku sih di tahun ini juga masih oke-oke saja. Buat koleksi HP ini pun masih sangat worth it sekali di tahun ini. Buat musikan, buat permainan sekedar game atau game-game ringan, menurut aku sih masih oke di tahun ini ya. Meski modelnya sudah ketinggalan zaman, HP-nya tebel, masih slide, belum full layar sentuh, tapi di tahun ini menurut aku sih buat koleksi masih sangat worth it sekali, dan masih sangat enak sekali buat musikan, multimedia, buat kamera ataupun apa. HP ini masih sangat worth it sekali di tahun ini buat dijadikan koleksi. Secara HP ini juga HP rare ya, atau langka. Jadi buat teman-teman yang pengen koleksi HP ini, pokoknya masih worth it sekali buat dijadikan koleksi. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul. Oke, ini adalah hasil video dari Sony Ericsson C905.